Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal sanifin jami'an hamalatul Qur'an dan mukhlisin wa awliyaikal muqarrabin khususan adalah sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sultanul awliya Syekh Sadri radhiyallahu anhu, sultanul awliya Syekh Bahain Nasabani wa sunafurim khususan adalah wali sahabi jawa ila ulai ta'ala ila makan masyarakat radhiyallahu Sallallahu baina wa umatina wa jitatina wa jatatina masahina masahina sallallahu masih dalam muras kulim dan nyarkum wa nahu sallallahu sayyidina Muhammad lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumina wa uluminkum wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 8 Madrasah Ulumul Quran Ngledok Bahrul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kita pelajaran hadis kitab Bulughul Maram. 2 pertemuan awal kita masih membaca muqaddimah. Ini saatnya di pertemuan yang ketiga kita memulai di pelajaran yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah Babul Miyahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Al-awwalu satu itu al-awwalu utawi kang awal iku babul miyahi bab nerangaken pira-pira banyu. Bab nerangaken pira-pira banyu. Nah, Kitabut Thaharo ini pertama kali yang dibahas di dalam kitab Bulughul Maram adalah mengenai air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah, hadis diceritakan saking Abu Hurairah. Di situ ada catatan kaki anak-anak ya. Nomor 2 itu huwa Abdurrahman bisokhrin ala rajih. Jadi nama aslinya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sokhr. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem asale segara. Fil bahri ing dalem asale segara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fil bahri, tentang sebuah lautan. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Huwa utawi al-bahr, huwa utawi al-bahr iku at-tahuru suci. Apa ma'uhu banyune al-bahr. Wal hillu lan halal, wal hillu lan halal apa maitatuhu batange al-bahr, apa maitatuhu batange al-bahr. Akhraja ngetokaken hu ing hadis sapa al-arba'atu imam papat wa ibnu Abi Syaibah lan ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu tawi lafate hadis iku lahu kedue ibnu Abi Syaibah. Wa ibnu Khuzaimah lan ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Warawalan ngriwayataken hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik, wa Syafi'i lan Imam Syafi'i, wa Ahmadu lan Imam Ahmad, wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Anak-anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengenai air laut, mengenai laut. Huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya. Laut itu suci airnya. Wal hillu maitatuhu dan halal bangkainya. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi anak-anak, hukum asal air laut itu adalah suci. Dan bangkai-bangkai yang berasal dari laut itu hukumnya halal untuk dimakan. Apapun itu anak-anak, bangkai yang berasal dari laut hukumnya halal. Biasanya ada nelayan menemukan bangkainya ikan di laut, halal. Menemukan bangkainya udang di laut, halal. Apapun itu, asalkan bangkainya berasal dari laut, ya anak-anak ya, dari hewan laut, maka juga halal. Maka juga halal. Atau semisal kalian mancing di laut, dapat ikan, kamu angkat masih hidup, atau kamu angkat langsung mati, kamu masak, halal. Seman mancing di laut masih hidup, bawa ke rumah dalam perjalanan mati, halal.
Nah, seperti ikan favorit kalian itu ikan pindang, itu biasanya di darat masih hidup, kemudian meninggal dunia, kemudian mati, tetap halal. Itu artinya huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan, dan halal bangkainya. Akhrajahu al-arba'atu wa banu Abi Syaibah. Di situ ada rujuk anak-anak, hanya sebagai pengetahuan ya. Ada catatan kaki nomor 3 itu al-mayyitu minas samak halalun bil ittifaq. Bangkai yang berupa ikan itu halal bil ittifaq. Semua ulama sepakat bangkainya ikan laut halal. Tapi wafi ma'adahu khilafun. Adapun bangkai laut yang selain berupa ikan, bangkai laut yang selain berupa ikan itu khilaf, masih ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama. Mahalluhu kutubul fikhi. Nah, ini bisa khilaf ini bisa kita temukan di kitab-kitab fikih. Ini kita bisa ambil kesimpulan anak-anak ya. Orang yang belajar hadis, orang yang belajar ilmu hadis, maka juga harus mempelajari ilmu fikih. Sekali lagi ya, orang yang belajar ilmu hadis juga harus mempelajari ilmu fikih, biar tidak ada salah faham. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Abi Sa'id Al-Khudri, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a sak temene banyu, innal ma'a sak temene banyu iku tahurun suci, iku tahurun suci, mensucikan. La yunajisu kang ora bisa najisake, la yunajisu kang ora bisa najisake hu ing mak apa syai'un suwiji-wiji. Akhraja ngetokaken hu ing hadis sapa asala satu imam telu, sapa asala satu imam telu, sapa asala satu imam telu. Wasohahalan nyohehake hu ing hadis, wasohahalan nyohehake utawa ngarani sahih hu ing hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air adalah suci dan mensucikan. Sesungguhnya air adalah suci dan mensucikan. Hukum asalnya air itu anak-anak adalah suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Sesungguhnya air itu adalah suci, mensucikan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mensucikannya. Jadi hukum asal air anak-anak itu sebenarnya suci, mensucikan, suci, mensucikan, dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Nah, ini anak-anak, hadis yang kedua ini rasanya kurang lengkap, rasanya kurang sempurna apabila kita tidak membaca hadis yang nomor 3. Nah, agar bisa lebih sempurna anak-anak, pemahamannya nggak salah paham, kita lanjutkan langsung saja ke hadis yang nomor 3.
Wa an Abi Amamata Al-Bahili, lan hadis diceritakan saking Abi Amama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Amamata Al-Bahili, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sama ya dengan penggalan hadis di atas, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a sak temene banyu iku la yunajisu ora bisa najisake hu ing alma, iku la yunajisu ora bisa najisake hu ing ma apa syai'un suwiji-wiji. Sesungguhnya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya, tapi illa ma ghalaba. Nah, ada pengecualian anak-anak. Illa ma kejaba banyu, ghalaba kang lindih ing ma, ghalaba kang lindih apa ma, ghalaba kang lindih apa ma, ala rihihi, ala rihihi ing atase ambune ma, ala rihihi ing atase ambune ma, au ta'mihi utawa rasane ma, au ta'mihi utawa rasane ma, au launihi utawa wernane ma, au launihi utawa wernane ma. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Ibnu Majah, Ibnu Majah, sapa Ibnu Majah, Ibnu Majah, wa dha'afa lan ngarani dhaif, lan ngarani dhaif hu ing hadis sapa Abu Hatim, Abu Hatim, sapa Abu Hatim, Abu Hatim. Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal ma'a la yunajjizuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasannya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya. Sesungguhnya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya, kecuali oleh sesuatu, kecuali oleh sesuatu yang merubah baunya, merubah rasanya, au ta'muhu, dan atau merubah warnanya. Nah, ini anak-anak. Jadi sesungguhnya air itu suci mensucikan dan tidak ada yang bisa menajiskannya, kecuali apabila baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Salah satu dari bau, rasanya atau warnanya kok berubah, salah satunya saja berubah anak-anak, maka air itu tidak dikatakan suci mensucikan. Oke, mungkin masih suci, tapi belum tentu mensucikan. Nah, ini anak-anak, sekali lagi saya tekankan bahwasannya belajar hadis itu seharusnya juga diimbangi dengan belajar fikih. Belajar hadis harus diimbangi dengan belajar fikih. Alhamdulillah ya, di sekolahan kalian ini Madrasah Ulumul Quran selain diajarkan hadis juga diajarkan ilmu fikih dan ilmu-ilmu ad-diniyah, agama yang lain, ilmu-ilmu agama yang lain. Akhrajahu Ibnu Majah. Walil Baihaqi lan iku kedue Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun illa inda ghayyara, utawi dawuh al-ma'u tahurun illa inda ghayyara. Adapun menurut riwayatnya
Imam Al-Baihaqi, al-ma'u utawi banyu iku tahurun suci illa inta ghayyara kejaba lamuno dadi berubah apa rihuhu ambune mak au ta'muhu utawa rasane mak au launuhu utawa warnane mak berubah binajasatin sebab najis tahdusu kang anyar teko apa najasah fihi ing dalem mak menurut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi anak-anak bahwasanya Rasulullah bersabda al-ma'u tahurun illa inda ghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Air itu suci dan mensucikan. Memang hukum asalnya air seperti itu. Air itu suci dan mensucikan kecuali apabila berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Berubahnya karena kemasukan najis. Maka apabila air itu berubah baunya, rasanya atau warnanya karena najis, karena kemasukan najis, maka air itu sudah tidak dianggap sebagai air yang suci mensucikan. Nah, ini saya kira kalian sudah sangat paham anak-anak ya, karena kemarin di kelas 7, di kelas 1 sanawiyah kalian sudah mempelajari tentang masalah najis-najis ini ya. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah dan lain sebagainya. Air yang suci mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang najis, air 2 kola, air yang kurang dari 2 kola. Insya Allah kalian sudah paham semuanya, saya yakin itu. Karena keberadaan kita di pondok anak-anak itu sangat mendukung kita untuk lebih bisa memahami tentang pelajaran hadis dan juga tentunya tentang pelajaran fikih. Nah, mungkin sampai sini dulu anak-anak ya pelajaran hadis kita, cukup 3 hadis saja. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan Kitab Thaharah ini beberapa hadis lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.